disuruh puasa sampai joget sapi, malangnya disuruh jaga alas itu sampai 4 tahun. Dewa itu sebenarnya sama seperti nabi. Gitu ya. Kan ada banyak yang mengatakan dewa itu Tuhan, tapi salah. Jadi misalnya seperti ini, Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama kan. Pertama punya putra Nabi Sis. Sekarang kan banyak yang mengeklaim Aji Soko itu dari ini turun itu. Kira-kira menurut pandangan Ki Dalang sendiri, menurut segi dari versi pewayangan sendiri, kira-kira Aji Soko apakah sama dengan Mbah Syekh Subakir kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini saya ada di Sanggar Seni Garuda Wisnu Kencana. Kita akan berbincang-bincang sama Ki Dalang Munawar Siswa Utomo di Sanggar Garuda Wisnu Kencana. Kita akan tanya-tanya seputar pedalangan, seputar wayang, dan perjalanan spiritual untuk menjadi dalang. Tetap saksikan kami di channel eksklusif muda. Kita akan bahas se-eksklusif mungkin. Oke saudara, tetap pantau. Salam budaya. Oke, tetap bersama kami di channel eksklusif muda. Kita akan bincang-bincang sama Ki Dalang Munawar Siswa Utomo yang sekarang ada di sebelah saya. Dan saya tidak sendirian, kita akan bertiga membahas kisah dalang secara eksklusif. Siapa dia? Masih bersama saudara tertua saya, Swantoro alias spiritual tingkat desa. Oke, kita akan bahas secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama dengan Dalang Ki Dalang Munawar Siswa Utomo di Sanggar Garuda Wisnu Kencana. Assalamualaikum Pak Dalang. Salam budaya. Pak Toro, salam budaya. Ini saya mau tanya tentang perjalanan Anda dari orang biasa menuju dalang. Kira-kira gimana ini? Agar semua penikmat eksklusif muda benar-benar bisa tahu tentang sejarah spiritual dalang. Sisi perjalanan seorang dalang. Gimana itu? Kira-kira. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ki Munawar Siswa Utomo dari desa Iyo, Sawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya. Salam budaya pada pemirsa semua. Perjalanan saya sebagai seorang dalang itu dimulai dari tahun 2006. Oh, lama. Semenjak itu ada keinginan menjadi seorang dalang. Kenapa saya berkeinginan menjadi seorang dalang? Karena leluhur saya itu dari empu, membuat keris, lalu seorang dalang dari tangga, buyut, dan mbah. Baru saya ini penerus ya. Jadi, semenjak tahun 2006 saya berkeinginan
menjadi seorang dalang, guru saya yang pertama adalah Ki Sumbi Suwargi dari desa Ngiraman, Moto, Lamongan. Semenjak saya 2006, saya sudah keluar dari pabrik, ya. Dulu kerja di pabrik. Oh, dulu awalnya kerja di pabrik. Ya, ini para pemirsa, awalnya karyawan pabrik, akhirnya sekarang berprofesi menjadi seorang dalang. Dari karyawan pabrik kayu, rebel. Setelah itu berkeinginan menjadi seorang dalang sambil tani tambak. Terus saya ngasuh kawero di rumahnya Wargi Mbah Sumbi Ngiraman. Semenjak saat itu saya sering di rumah beliau di Ngiraman sana, daerah pegunungan. Jadi tiap ada waktu saya ke rumah beliau, dan yang saya ingat dulu pertama kali saya sowan ke Mbah Sumbi berkeinginan untuk menjadi dalang, saya itu ditidurkan di dalam kotak, Mas, kotak wayang itu. Ya, jadi satu malam itu suruh tidur di dalam kotak wayang itu, lalu ditutup. Ditutup, bener, ditutup. Semua wayang dikeluarkan dulu dari kotak itu, lalu saya disuruh masuk, disuruh tidur di kotak itu. Yang hari pertama, hari kedua turun di atasnya kotak, bawahnya wayangnya ditaruh di dalam itu. Lalu saya turun di atas. Setelah itu hari demi hari saya diajak ke alas. Ke alas. Di situ istilahnya namanya persil. Persil. Kalau siang itu disuruh bongket jati itu untuk gawe persil. Jadi mulai 2006 itu buka alas lah istilahnya, bongket jati yang dulunya sudah ditepang jatinya sama bertani dan dibuat persil sama masyarakat, termasuk Ki Sumbi itu guru saya itu. Jadi tiap hari bongket itu, kalau malam disuruh tidur di alas itu. Iya. Kalau malam suruh tidur, kalau siang bongket jati, maghrib suruh ambil makanan di rumah. Setelah itu pulang lagi ke tengah alas itu, persil itu. Di situ dibuatkan sama Mbah Sumbi Suwargi guru saya itu, dibuatkan gubuk atau pondok yang tingginya 4 meter dari pohon jati. Di atas pohon. Di atas pohon. Jadi saya ngawasi waktu itu 1 hektar. Pas 1 hektar tanamin jagung. Setelah itu malamnya suruh jaga. Nah, kebetulan di situ, di dekat pondok atau di tengah-tengah persil yang saya bongkar itu, saya buka itu ada sumber mata air yang besar. Ada sumber mata air yang besar, yang airnya sangat jernih. Dan sebelahnya ada pohon unggas yang sangat besar. Tiap malam itu disuruh jaga itu. Jaga babi lah istilahnya. Babi. Jadi, tiap malam itu di situ. Kalau malam itu lihat entah itu peri, entah itu hantu. Itu yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Apakah posisi itu nggak takut sama kayak makhluk-makhluk kayak gitu? Kalau masa muda waktu itu ya, kalau ada rasa takut ya takut, tapi keinginan untuk menjadi seorang dalang itu besar. Luar itu ya, yang bisa menghilangkan rasa takut. Setiap malam ada itu suruh jaga alas itu selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi yang bongket jati malam jaga alas itu selama 4 tahun. 4 tahun pemirsa untuk menjaga alas di dalam Munawar Siswo Utomo. Bayangkan. Luar biasa. Menurut saya itu perjalanan yang sangat tidak bisa dilupakan. Itu siangnya disuruh puasa sampai bongket jati, malamnya disuruh jaga alas itu sampai 4 tahun. Yang puasa malamnya itu selama 4 tahun. Itu lika-liku menjadi seorang dalang kan. Nah, gini. Yang mau saya tanyakan, sebelum awalnya didalangkan pas pada waktu mau belajar menjadi dalang itu disuruh tidur di dalam kotak. Nah, tadi kotak, habis itu
tidur di atasnya kota. Nah, kedua. itu mengandung makna apa? Soalnya ini menurut saya, iya, itu soalnya tempatnya kotak itu apa, wayang itu mau dibeberkan di dalam kotak, ntar selesai itu ditaruh di atasnya. Nah, itu menurut jenengan berikut. Menurut saya itu mungkin dari guru saya, mungkin supaya dapat wahyu dari itu, karena disuruh tidur di tempat wayang itu di kotak tadi agar dapat wahyu pedalangan. Mungkin seperti itu gitu. Kalau ragaan saya. Ya, ya. Sampai berapa hari itu tidur di kotak? Tidurnya itu hanya malam. Oh, malam. Malam pertama saya waktu keinginan ke situ disuruh itu di dalam kotak itu. Baru hari kedua malamnya disuruh di atas. Oh. Setelah itu tidur di alas terus sampai 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu Suwargi Mbak Sumbi gerah sakit, nah, itu nggak bisa dalang, terus saya pindah lagi ke Belulu. Itu meguru di Wahyu Mujianto Belulu Printen. Jadi setelah Mbak Sumbi gerah, saya pindah ke Belulu ikut dalang Ki Wahyu Mujianto dari Printen. Hanya mungkin 1 tahun lah. Setelah itu saya pergi ini kan sudah menyudahi untuk belajar itu. Jadi saya pulang bilang ke orang tua saya ingin kebiakan. Kebiakan itu wisudanya dalang. Oh gitu, namanya kebiakan ya. Namanya. Jadi dalang semalam suntuk. Waktu itu dalang semalam suntuk. Waktu itu buat lakon Wahyu Tunggul Nogo. Wahyu Tunggul Nogo pertama kali itu. Jadi setelah bisa dalang 4 bulan, itu enggak 1 bulan. 1 bulan kemudian ada yang istilahnya nanggap. Oh gitu, yang besar ya. Jadi langsung tanggapan sampai sekarang, sampai tahun 2012 nikah. Nikah baru sampai 2020 itu baru bisa beli gamelan. Oh gitu ya. Sebenarnya itu lah. Bisa. Ini sebelumnya kan kayaknya kan ini awalnya kan lewat melalui yang namanya kebiakan tadi ya kan. Kebiakan itu posisi wayangnya itu pinjem atau gimana itu Ki? Waktu itu pinjem miliknya Pak Insinyur Handoyo. Oh, waktu itu jadi DPR RI PDI Perjuangan. Oh gitu. Dari terus gini Ki, untuk kebiakannya itu sebelum Anda mulai apa ada ritual gitu Ki? Apa puasa dulu atau gimana gitu Ki? Atau langsung gitu Ki? Itu kalau guru spiritual saya pada waktu itu dia disuruh puasa nggak makan, kalau nggak salah dulu itu 3 hari 3 malam. Hampir nggak kuat ya. 3 malam iya. Ya, 3 hari 3 malam. Nah itu kebiasaan. Kenapa bilangnya guru spiritual saya? Biar kamu kuat. Biar kamu kuat itu dalang 1 malam. Biasanya itu kalau kebiasaan itu ada yang nanti dalam beberapa jam diganti sama gurunya. Tapi saya waktu itu harus kuat selama 1 malam lah. 1 lakon. 1 lakon. Dan alhamdulillah 2009 itu bisa dalang. Bisa dalang dan akhirnya bisa beli peralatan ya Ki ya. Peralatan itu istilahnya baru 2020 kemarin. Gitu dia. Nabung ya. Nabung. Ini pemirsa perjalanan seorang dalang, liku-likunya. Bisa beli gong itu beli dari Nganjuk. Itu waktu itu harganya kalau nggak salah 70 juta. 70 juta. Hanya untuk 1 gong. Hanya itu 1 set. 1 set. Oh gitu. Set gamelan untuk wayang itu. Setelah punya gamelan, saya mendirikan sanggar yang saya namakan Sanggar Seni Campur Sari Garuda Wisnu Kencana. Yang sudah saya daftarkan di Menkumham. Nah, ini gini Ki.
untuk penamaan sendiri Ki ya. Tadi kan sanggarnya Ki Munawar itu dinamain tadi sanggar Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu maknanya apa? Ki? Maknanya Ki kira-kira. Kalau maknanya itu Garuda itu lambang negara. Ya. Wisnu Kencana itu seorang jiwa yang bijaksana. Wisnu Kencana itu emas. Jadi keinginan grup kami itu dikandung maksud supaya pergalangan saya itu bisa mencorong seperti emas lah istilahnya. Iya gini Ki ya. Jadi untuk apa perlambangan tadi bijaksana itu jadi seorang pemimpin harus bijaksana ya Ki ya. Nah, itu lambang Garuda itu ibarat kata sebagai teguhnya Ki Dalang terhadap NKRI ini. Nah, untuk emasnya itu perilaku Ki sebagai seorang dalang yang cemerlang bagaikan sebuah emas yang berkilau. Iya. Di samping itu, di samping sebuah jadi seorang dalang, saya juga jadi ketua ranting PSHT. PSHT. Jadi ranting Turi. Setelah itu jadi ketua IPSI juga Kecamatan Turi. IPSI Kecamatan Turi. Jadi sebagai seorang ketua dari 12 perguruan silat Kecamatan Turi. Ini pemirsa, Ki Dalang Munawar Siswa Utomo ini ternyata multi talent. Tidak juga dia sebagai seorang dalang, tapi dia juga sebagai seorang ketua perguruan, juga ketua IPSI, para pemirsa. Atlet. Gini Ki, untuk ngomong-ngomong Ki, saya pingin ini Ki, pingin tahu makna dari kata dalang Ki. Kok dalang itu apa sih? Nah, ini saya ini kan ya maaf Ki ya, saya tanya. Jadi saya jawab setahu saya. Iya Ki. Seorang dalang itu adalah seorang seniman. Di samping seorang seniman, dalang itu istilahnya ada yang bilang ngudal-ngudal barang yang hilang dari barang cerita-cerita dulu yang sudah terpendam ya Ki ya. Oh iya. Bisa diangkat kembali kemurniannya, kesuciannya, ilmunya Ki. Iya. Ibarat kata-kata Gus Ali itu nguri-nguri budaya. Ya, itu masuk. Ada yang mengatakan dalang itu pitutur lan pinulang, orang Jawa katanya begitu. Ya bisa ada begitu ya. Ada yang bilang tontonan tapi jadi tuntunan. Jadi orang dalang itu kenapa saya itu menjadi seorang dalang itu karena banyak hal-hal yang harus diuri-uri ya. Jadi seorang dalang itu satu kalau bagi saya ya, di samping uri-uri budaya Jawa itu harus kita lestarikan. Kenapa? Itu tinggalan nenek moyang kita. Negara yang besar adalah negara yang tahu dan menjunjung tinggi budaya dan leluhur kita. Iya Ki. Semangat Ki. Saya juga satu tujuan Ki. Seorang dalang itu harus bisa setidak-tidaknya itu harus belajar beberapa hal di samping ilmu sastra, ilmu seni rupa, ilmu musik gitu. Jadi, seorang dalang itu contoh satu wayang. Ini itu Ki. Nah itu namanya siapa itu Ki? Pari Gesit Ratu. Pari Gesit Ratu. Kalau nggak ada wayang Romo Wijaya bisa digunakan Romo Wijaya juga bisa. Atau tokoh lain. Kalaupun nggak ada, tapi ini Pari Gesit Ratu. Jadi di dalam wayang ini ada seni rupa, dari seni rupa, seni pahat. Jadi ini berbagai tataan itu. Jadi, terus seni lukis itu untuk mewarnai ini. Memadukan ya Ki ya. Di berbagai macam seni itu ada di kalangan dan wayang kulit. Iya, seni budaya wayang.
Iya. Jadi seni lukis, seni rupa, seni suara, musik itu dicampur satu. Iya. Ada lagi yang lebih hebat dari leluhur kita, gamelan. Gamelan itu ada yang mengatakan wayang itu dari zaman Sunan Kalijogo. Tapi sebelum itu dalam kerajaan sudah ada wayang. Oh gitu ya. Ada wayang. Di masa siapa Ki? Di masa kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri itu sudah ada wayang. Sudah ada. Jadi diperbagus lagi sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi dulu itu untuk tontonan saja. Ya, zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu dibuat dakwah. Oh gitu, media dakwah ya Ki ya. Dakwah sama dengan sekarang seorang dalang harus bisa menjadi tontonan dan tuntunan. Tuntunan itu petua-petua yang mengandung makna ya. Mengandung makna. Contoh gamelan. Gamelan itu pada waktu itu kan leluhur kita itu benar-benar hebat karena bisa mengolah logam. Oh benar. Iya, bisa mengolah logam. Ini kan karena gender ini kan dari logam. Yang belum jadi diolah dan diproses sedemikian rupa. Jadi suaranya ini nggak sama, sampai sedetail itu. Makanya leluhur kita itu leluhur yang sangat hebat. Sangat hebat Ki. Soalnya ada pepatah Ki, negara yang hebat, leluhur yang hebat itu sudah bisa mengadopsi logam, mengelola logam lah menjadi sebuah alat musik. Nah, soalnya pada waktu itu kan umumnya alat musik itu dari kayak bambu, kayu, senar. Sungguh luar biasa. Itulah keunikan dan kehebatan bangsa kita. Dan seni wayang itu jangan sampai diklaim sama negara lain. Nah, itu Ki. Orang muda-muda itu sekarang harus bijak, harus tahu. Jangan sampai nanti sudah diklaim baru mendalami baru belajar seperti tahun dulu ada yang Reok Ponorogo itu diklaim. Itu kan ribut. Kenapa enggak dilestarikan gitu. Jadi saya sebagai dalang itu juga urus budaya itulah. Ingin mengajak anak muda sekarang itu untuk memahami, mengikuti, mempelajari tentang sebuah budaya yang namanya wayang kulit. Nah, Dan zaman apalagi zaman sekarang itu kaum muda banyak yang kurang suka lah. Kurang suka. Seorang dalang itu nggak mudah. Bagi saya itu nggak mudah. Oh nggak mudah Ki, nggak mudah. Karena harus tahu seni suara, seni rupa. Harus bisa memahami dan memadukan itu. Salah seni. Nah, ini Ki, bila untuk menarik anak-anak muda zaman sekarang, ini bila mana kalau unsur musiknya itu dipadukan Ki. Nah, sekarang itu kekinian itu kan ada lagu-lagu dangdut itu gimana Ki? Mulai sudah agak lama lah. Dan sekarang saya mendidik saudara-saudara saya yang muda-muda itu sebagai panjak lah. Saya kombinasikan sama organ, sama gitar kalau ada campur sari itu, sama ketipung. Gitu. Oh gitu. Sama angklung itu ya. Untuk menambah variasi dan mengikuti zaman lah. Kalau pedalangan enggak mengikuti zaman sekarang, ya ketinggalan, kurang diminati oleh kaum muda. Makanya sastranya ini untuk dalang-dalang muda itu diperjelas, maksudnya itu dipermudah lah, enggak sastra seperti dulu bahasa Sanskerta yang asli. Oh gitu, campur apalagi dalang-dalang yang dari Jawa Timuran itu bahasanya bahasa Mojokertoan, Surabaya. Oh gitu, biar untuk menarik kamu muda lah. Para penontonnya itu biar mengerti ya Gus ya makna apa yang dilakonkan itu. Kalau saya sendiri ya dalang Solo. Solo. Kalau secara spiritual, makna dalang sendiri menurut Ibu Nawar gimana? Secara spiritual kedalaman? Spiritual itu kalau menurut saya itu seorang dalang itu
harus bisa sedikit banyak itu harus bisa membaca situasi gitu, situasi ke depan dan itu ada apa harus belajar seperti itu, walaupun itu katanya orang sekarang ilmu kuno itu harus dipelajari spiritual seperti itu. Jadi seorang dalang pun wajib tirakat agar semua penonton itu bisa mengerti apa yang disampaikan dalam pewayangan itu. Iya, itu yang penting. Mungkin mereka tidak tahu secara bahasa, tapi lewat rasa, secara spiritual mungkin bisa tersampaikan pesan-pesan itu. Pesan-pesan itu. Jadi pesan-pesan itu diolah sedemikian rupa dengan rasa yang mendalam, dengan ilmu yang kita punyai, agar kaum muda itu mencintai budaya wayang. Harusnya begitu. Itu yang menjadi sebuah rujukan. Ya. Nah, gini ini untuk ngomong-ngomong ya. Tadi dari perjalanan di dalam sampai dari sisi spiritualnya, yang namanya di sini kan ada yang namanya alat musik. Nah, ini saya mau tanya tentang filosofi alat musik dari wayang itu. Nah, kayak yang di belakang dan di belakangnya Gus Ali itu namanya apa itu? Itu yang kalau itu yang mana kendang. Nah, kalau yang ini namanya gender. Ini gender, pemirsa. Gender itu kalau di pedalangan itu alat untuk menuntun vokal. Dari vokal itu tinggi rendahnya itu dari sini. Dari sini. Karena ini nggak beda. Beda ini. Jadi kalau istilah pedalangan itu suluh lemagen, namanya lemagen itu yang depan awal-awal dari sore itu itu dipimpin dari gender ini dari nomor 3. Kalau dalam pedalangan itu ada sore itu namanya 6, lalu nyongo, akhir pewayangan atau pagi lah, pagi itu namanya nyuro. Jadi itu semuanya di vokal, kalau apapun itu yang nuntun gender ini. Ini namanya gender selindro. Jadi selindro. Tinggi rendahnya suara itu diatur dari sini. Ikut sini harus. Temponya ikut sini gender ini berarti. Kalau musik dangdut kan do re mi fa sol la si do. Nah, ini hanya angka 6. Lu, Jiro, lu. Oh gitu, iya. Menarik. Kalau untuk gendang ini sendiri? Gendang itu untuk kalau bisa dikatakan sebagai pemimpin lah, pemimpin di musik itu, karena untuk tempo ya, tempo itu gendang ini yang ada, Kalau dalam pewayangan adegan seru, adegan yang keras itu gendangnya ini keras. Jadi temponya cepat ya. Jadi seorang pengendang itu juga harus tahu karakter dalang. Tidak sulitnya seorang panjat kendang itu harus tahu karakter dalang. Dalang ini mau apa? Ini mau dipercepat atau diperlambat itu dari gendang ini. Iya. Tadi sama kayak yang baru dikatakan Gus Ali, harus sinkron secara rasa ya Gus ya, kan gitu. Jadi tahu antara si gendang sama si dalang secara rasa, tahu tujuan ya gitu Ki ya. Yang ilmu menyelaraskan, ilmu kebersamaan itu ada di yang saya menjelaskan ini kenapa ada dupo. Ini Ki ya. Masyarakat umum pasti nyumpet dupo. Oh jelas sirik ini biasanya gitu. Iya. Bagi saya itu dupa itu hanya pengharum lah. Ya, kalau relaksasi. Sama dengan minyak, sama dengan kemenyan. Jadi dengan adanya pewangian ini kita bisa konsentrasi, bisa enjoy. Bener Ki. Itu mana kenapa kok bakar dupa? Iya. Sama dengan minyak ya. Jadi jangan-jangan pemirsa yang mendengar, oh ini kan dalang sirik gitu. Soalnya kan banyak Ki ya, tentang ini dupa katanya bakar ini, terus undang apa Gus? Ngundang setan, jin, terus berhubungan dengan sesuatu yang sirik. Padahal tujuannya hanya untuk sebuah relaksasi. Untuk orang-orang awam.
Sebenarnya yang menyebabkan kesyirikan itu bukan dari benda, tapi keyakinanmu. Keyakinanmu sendiri yang menyebabkan kesyirikan itu. Syirik itu bukan terjadi karena benda, tapi hatimu sendiri. Kan begitu. Iya Gus, itu benar. Soalnya yang namanya benda dia dibakar nyala, nggak dibakar juga nggak nyala. Tergantung mindsetmu, mau kamu pergunakan untuk apa, pewangian kayak apa gimana, tergantung. Jangan-jangan ntar saya bakar rokok ini dikatakan syirik Gus. Haram. Haram Gus. Iya.